Bab 593, Pembalasan Ayah Anak Taman. Park Chan-yang berkata dengan marah, aku akan mematahkan kedua kakinya. Dan jangan berpikir aku akan mengampuni kaki ketiganya. Dan itu pasti cedera permanen, jenis yang tidak akan pernah bisa pulih. Sejak dia masih kecil, Park Chan-yang selalu arogan. Hari ini adalah pertama kalinya dia ditembak dengan pistol. Meskipun lukanya akan segera pulih, dia masih harus menahan rasa sakit pada saat ditembak. Park Sang-jun berkata, keluarga Stele masih salah satu dari 8 keluarga besar. Anda tidak bisa menyerangnya begitu saja. Kita tidak bisa gegabah mendeklarasikan perang terhadap keluarga Stele. Mari kita tunggu 2 bulan lagi. Dalam 2 bulan, saya akan secara resmi mengusir Steles selama pertemuan besar. Usulan saya sudah mendapat persetujuan dari 6 keluarga lainnya. Setelah Steles secara resmi dikeluarkan dari keluarga, kami akan menyita tim penelitian dan pengembangan utama mereka, serta kekuatan militer mereka. Pada saat itu, kamu bahkan bisa membunuhnya jika kamu mau. Petik 2. Setelah keluarga Stele diusir, mereka tidak akan lagi berada di level yang sama dengan 7 keluarga lainnya. Satu sisi seperti semut biasa yang berada di bawah belas kasihan orang lain, sementara yang lain adalah penguasa dunia. Park Chan-yang setuju. Baiklah, aku akan bertahan selama 2 bulan lagi. Namun, ayah, ada sesuatu yang saya khawatir saya tidak tahan selama 2 bulan. Bisakah saya melakukannya sekarang? Park Sang-jun penasaran. Apa itu? Park Chan-yang berkata, saya menginterogasi Jin Won sebelumnya dan bertanya bagaimana dia bertemu Jordan. Keluarga Park kami selalu tertutup. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Stele, mustahil bagi mereka untuk melacak kita. Kemudian, saya menyadari bahwa itu adalah kebetulan. Jin Won telah merekrut orang untukku. Kebetulan dia merekrut ibu mertua Jordan, Marisa. Menyalakan ponselnya, Park Chan yang menunjukkan foto ayahnya Marisa. Marisa, wanita yang sangat cantik. Park Sang-jun tercengang saat melihat foto Marisa. Baik ayah dan anak memiliki ekspresi yang sama setiap kali mereka melihat seorang wanita cantik. Park Chan yang menyeringai. Ayah, bisakah aku membawa ibu mertua Jordan ke sini? Saya jamin Jordan tidak akan bisa mendapatkan bukti bahwa saya melakukannya. Dia tidak akan bisa menemukan kita. Dengan ekspresi tegas, Park Sang-jun menegur putranya, kamu sudah berusia 30 tahun, namun kamu masih terobsesi dengan wanita. Bisakah Anda belajar dari saudara dan saudari Anda dan melakukan hal-hal yang lebih serius? Jangan pernah memikirkan wanita ini. Park Chan yang enggan. Ayah, dia hanya wanita paruh baya biasa. Dia tidak akan kesulitan. Tolong biarkan aku. Ekspresi Park Sang-jun tiba-tiba berubah dan dia berkata, wanita ini tidak cocok untukmu. Park Chan yang memperhatikan perubahan ekspresi ayahnya dan segera mengerti. Oh, saya mengerti. Ya, dia memang tidak cocok untukku. Aku akan menangkapnya dan menawarkannya padamu, oke. Tidak mengherankan jika Park Chan yang mewarisi nafsunya pada wanita. Park Sang-jun memiliki haremnya sendiri. Meski begitu, Park Sang-jun tetap bersikap seperti ayah yang keras di depan putranya. Dia membersihkan tenggorokannya. Tangani masalah ini dengan hati-hati. Jangan sampai ibumu tahu. Ya, saya mengerti. Aku akan menangkap Marisa dan merawatnya. Setelah dia berhasil menjadi 10 tahun lebih muda, aku akan segera mengirimnya kepadamu. Park Chan yang berjanji. Park Sang-jun melihat foto Marisa lagi dan tersenyum. Dia mengangguk. Namun, dia selalu menjadi orang yang berhati-hati dan dia menghabiskan beberapa saat merenungkan fakta bahwa wanita cantik ini adalah ibu mertua Jordan. Tapi dia hanya anak kecil yang baru-baru ini mengetahui tentang rahasia keluarga. Aku bahkan tidak takut pada kakeknya, jadi mengapa aku harus takut padanya? Huff. Park Sang-jun mempertimbangkan masalah ini sebelum memutuskan untuk tidak menganggap serius Jordan. Sementara itu, 30.000 kaki di langit di Zephyr Tree. Yordania, minumlah air. Harry membawakan Jordan secangkir air. Jordan menerima piala itu. Harry, keterampilan mengemudimu tidak buruk. Ini akan sangat berguna di masa depan. Saat Jordan keluar dari rumah sakit swasta bersama Sylvie dan Scarlett Johansson, Harry segera melaju ke arahnya di tengah hujan peluru. Dia kemudian mengarahkan mobilnya ke tempat yang tingginya 2 lantai dan dalam lengkungan yang indah, membelokkan mobilnya ke Zephyr Tree.
Seluruh urutan terjadi begitu cepat sehingga keluarga Park tidak memiliki kesempatan untuk mengejar mereka. Harry terkekeh. Terima kasih atas pujiannya. Salvatore juga datang dan menepuk bahu Harry. Nak, jika kamu mengikuti Tuan Jordan mulai sekarang, aku berjanji kamu akan memiliki kehidupan yang baik. Harry mengangguk berulang kali. Ya, Salvatore. Akan sangat berguna di masa depan. Saat Jordan keluar dari rumah sakit swasta bersama Sylvie dan Scarlett Johansson, Harry segera melaju ke arahnya di tengah hujan peluru. Dia kemudian mengarahkan mobilnya ke tempat yang tingginya 2 lantai dan dalam lengkungan yang indah, membelokkan mobilnya ke Zephyr Tree. Seluruh urutan terjadi begitu cepat sehingga keluarga Park tidak memiliki kesempatan untuk mengejar mereka. Harry terkekeh. Terima kasih atas pujiannya. Salvatore juga datang dan menepuk bahu Harry. Nak, jika kamu mengikuti Tuan Jordan mulai sekarang, aku berjanji kamu akan memiliki kehidupan yang baik. Harry mengangguk berulang kali. Ya, Salvatore. Jordan tersenyum. Anak ini adalah pewaris generasi kedua. Dia tidak kekurangan uang. Salvatore tertegun sejenak sebelum berkata, Tuan. Jordan adalah generasi kedua yang sebenarnya. Tidak ada orang lain yang layak. Oh ya, Tuan Jordan, apa yang harus kami lakukan dengan 2 wanita yang Anda bawa ke sini? Mereka masih belum sadar. Jordan berkata, Sylvie baru saja minum obat. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Naga, bawa Sylvie ke Inggris dan serahkan ke kakek. Beri dia paket obat ini juga. Petik 2. Jordan mengeluarkan paket obat yang dia curi dari keluarga Park. Tim medis Steles bisa mempelajari obat dan Sylvie. Salvatore tersenyum nakal dan bertanya, bagaimana dengan janda hitam? Jordan berkata, Scarlett Johansson sudah menyelesaikan perawatannya. Bawa dia kembali ke AS dan panggil manajernya untuk datang dan menjemputnya. Salvatore menelan ludah dengan susah payah. Jordan, kau tahu aku penggemarnya. Bisakah saya? Tidak. Jordan tahu apa yang ingin dilakukan Salvatore dari sorot matanya. Scarlett Johansson adalah kecantikan yang terkenal di dunia. Salvatore pasti berpikir untuk melakukan sesuatu yang jahat padanya. Jordan pernah bertemu Scarlett Johansson sebelumnya. Apalagi, Steles berteman dengan banyak bintang Hollywood. Jordan tidak bisa membiarkan kecantikan seperti Scarlett Johansson dihancurkan oleh bawahannya. Meskipun, dilihat dari pakaian Scarlett Johansson yang berantakan, kemungkinan besar dia sudah. Pada saat ini, Scarlett Johansson tidak sadarkan diri. Dia tidak akan tahu apa yang telah dilakukan padanya, tetapi Jordan tidak akan pernah melakukan hal tercela seperti itu. Salvatore tahu bahwa Jordan selalu menjadi orang yang berprinsip, jadi dia mundur. Baiklah, aku hanya punya satu permintaan. Bisakah saya menyesap air pancurannya? Petik 2. Hahaha. Semuanya tertawa. Jordan menggelengkan kepalanya. Kevin Durant benar-benar hama. Bintang NBA Kevin Durant pernah mengatakan bahwa dia ingin minum air mandi Scarlett Johansson. Hal ini membuat semua penggemar Scarlett Johansson di dunia ingin mencoba hal yang sama. Tentu, tapi pastikan untuk memberitahu kami bagaimana rasanya, aku juga ingin tahu. Hahaha, semua orang tertawa lagi. Namun, Jordan segera berpikir keras ketika dia melihat awan di luar. Bos, apakah ada sesuatu di pikiranmu? Naga bertanya. Jordan menghela nafas. Meskipun itu adalah pertemuan yang cukup memuaskan dengan Park Chan-young, saya memutar banyak kebohongan. Cepat atau lambat, keluarga Park akan tahu bahwa Steles tidak memiliki dewa baru, dan keterampilan medis kami tidak begitu bagus. Saya harus memiliki kemampuan nyata untuk mendapatkan rasa hormat dari 7 keluarga lainnya. Bab 594, bertemu Rachel Quinn lagi. Jordan mengingat apa yang dikatakan Park Chan-young sebelumnya. Dalam 2 bulan, Steles akan ditendang keluar oleh 7 keluarga lainnya pada pertemuan besar. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi bencana bagi keluarga Stele. Ini bukan hanya masalah sederhana untuk tidak dimasukkan dalam perkembangan di masa depan. Keluarga Steles masih berada di depan dunia dalam banyak aspek, termasuk urusan militer. Dengan kata lain, jika Stele ditendang keluar dan menjadi serigala tunggal yang tidak bertanggung jawab kepada siapapun, mereka mungkin melakukan hal-hal yang akan mengganggu tatanan dunia saat ini. 7 keluarga lainnya tidak akan pernah mengabaikan potensi ancaman yang ditimbulkan oleh Steles setelah mereka dijadikan orang luar. Oleh karena itu, begitu keluarga Stele diusir,
setiap anggota Stele akan berada dalam masalah. Cara terbaik untuk menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh Steles ini adalah dengan mengubah semua orang di keluarga menjadi orang mati. Keluarga Stele tidak boleh diusir. Kalau tidak, semua orang di keluarga kita akan berada dalam masalah. Namun, kecuali dewa baru muncul, tidak peduli seberapa keras kita bekerja, tidak mungkin bagi kita untuk mencapai tingkat yang sama dengan 7 keluarga lainnya hanya dalam 2 bulan. Jordan terus merenungkan masalah ini dalam keadaan suram. Tak lama kemudian, pesawat mendarat di ibu kota. Dia meminta Dragon untuk mengantarkan obat dan Sylvie ke Inggris. Dia menyuruh Harry mengantarnya kembali ke villa barunya di ibu kota. Istri-istri terkasih, aku kembali. Jordan masuk ke rumah barunya dan melihat Lauren dan Victoria sedang makan di meja makan. Dia berjalan mendekat dan melihat ada banyak sekali hidangan laut yang tampak lezat. Jelas dari satu pandangan bahwa Victoria mempersiapkan mereka. Nah sekarang, kalian berdua mengadakan pesta makanan laut rahasia dan tidak memanggilku untuk bergabung. Jordan pura-pura mengeluh. Dia sebenarnya sangat senang bahwa kedua istrinya bisa bergaul dengan baik. Victoria berkata, kau orang yang bisa diajak bicara. Anda tidak menjawab telepon saya atau membalas pesan saya. Lauren tahu bahwa Jordan pergi untuk menyelesaikan masalah penting. Dia bertanya, suamiku, bagaimana? Apakah semuanya berjalan lancar? Jordan mengangguk dan menciumnya. Iya, itu berhasil diselesaikan. Victoria cemberut dengan marah, kami berdua istrimu, tetapi kamu hanya memberi kami satu ciuman. Jordan tersenyum dan berkata, haha, tentu saja aku tidak akan melepaskanmu. Aku sangat merindukanmu setelah lama tidak bertemu denganmu. Dengan itu, Jordan juga mencium Victoria. Jordan kemudian duduk. Lauren dan Victoria berinisiatif mengupas udang untuknya. Jordan duduk di meja makan yang disajikan sepanjang waktu. Ya Tuhan, aku sangat diberkati. Jordan menghela nafas senang. Lauren tersenyum. Senang kamu tahu itu. Ngomong-ngomong, aku baru saja mengobrol dengan Victoria dan menyadari bahwa dia belum pernah ke banyak tempat di ibu kota. Saya ingin membawanya berkeliling ibu kota. Maukah kamu menemani kami? Jordan setuju sambil tersenyum. 3 orang. Tentu. Ayo pergi besok pagi. Kemana kita akan pergi? Victoria menjawab, Taman Nasional Olimpiade. Keesokan harinya, Jordan, Lauren dan Victoria pergi ke Taman Nasional Olimpiade pagi-pagi sekali. Jordan tidak menyadari bahwa meskipun Victoria telah mengunjungi ibu kota berkali-kali, dia tidak pernah menginjakan kaki ke taman ini. Faktanya, bahkan tidak semua orang yang tinggal di ibu kota pernah ke taman ini sebelumnya. Itu adalah fenomena umum bagi penduduk setempat untuk tidak mengunjungi beberapa atraksi terkenal di negara mereka sendiri, hanya karena itu sangat dekat. Hubi, ambil foto kami. Victoria memasukkan kamera ke tangan Jordan. Setelah datang ke Taman Nasional Olimpiade, penting untuk mengabadikan pemandangan yang indah. Tetapi para wanita memiliki standar tinggi. Jordan mengambil beberapa foto, tetapi Lauren dan Victoria tidak puas dengan salah satu dari mereka. Tepat ketika Jordan bertekad untuk mengambil foto yang akan memuaskan kedua istrinya, dia tiba-tiba melihat seseorang. Ayah, ibu, berdiri di sini. Aku akan mengambil foto untukmu. Suara yang familiar, tampilan belakang yang familiar. Jordan tidak tahan untuk tidak berjalan mendekat untuk melihatnya. Dia menyadari bahwa mereka adalah kenalan lama. Itu adalah sahabat Hailey, Rachel Quinn. Rachel juga memegang kamera dan mengambil foto pasangan tua. Pasangan tua ini tampak cukup tua untuk menjadi orang tua Rachel. Namun, dalam hal sosok dan penampilan, mereka benar-benar berbeda dari Rachel. Dengan tinggi hanya 1,61 meter, Rachel juga sangat kurus, dengan berat kurang dari 50 kg. Silakan membaca di New Novel, 0R. Untuk pasangan tua, tinggi pria 1,8 meter, dan wanita 1,7 meter. Selanjutnya, mereka berdua sangat gemuk. Klik. Setelah mengambil foto pasangan tua itu, Rachel dengan hati-hati membimbing mereka di sepanjang jalan. Rachel dan Jordan bertemu satu sama lain. Jordan. Rachel tidak menyangka akan bertemu Jordan di sini. Victoria, Lauren. Rachel juga menyapa Victoria dan Lauren dengan hormat. Jordan tidak ingin repot dengan wanita ini karena dia selalu percaya bahwa dia adalah alasan mengapa Hailey berubah menjadi buruk. Jika bukan karena dia memberikan contoh yang buruk,
berselingkuh dan memanipulasi suami dan kekasihnya dengan sempurna, Hailey mungkin tidak akan tidur dengan Tyler. Namun demikian, Jordan sedikit penasaran dengan Rachel, jadi dia bertanya, "Rachel, apakah kamu di sini untuk berlibur?" Berdasarkan pemahaman Jordan tentang Rachel, dia seharusnya sudah mengunjungi taman ini sejak lama. Rachel bukan tipe gadis yang sporty atau suka berpetualang. Apa yang begitu menyenangkan tentang Taman Nasional Olimpiade baginya? Kecuali dia datang bersama orang tuanya. Rachel mengangguk. Iya. Jordan memandang pasangan tua itu dan bertanya, apakah mereka orang tuamu? Meskipun mereka sudah saling kenal selama lebih dari 3 tahun, Jordan belum pernah melihat orang tua Rachel. Rachel ragu-ragu sejenak sebelum berkata, ya, mereka orang tuaku. Pasangan tua itu tersenyum dan tidak menyangkalnya. Jordan, waktumu sangat berharga. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan bergerak dulu. Rachel sepertinya ingin menghindari obrolan dengan Jordan. Tunggu sebentar. Jordan menghentikannya dan bertanya, maaf. Maafkan saya karena curiga, tapi saya sedikit penasaran. Orang tuamu sangat tinggi dan kekar. Kenapa kamu begitu mungil? Mereka tidak terlihat seperti orang tuamu. Sebaliknya, mereka terlihat sedikit seperti mantan suamimu, orang tua Cory. Mantan suami Rachel, Cory, kebetulan bertubuh tinggi dan gemuk. Dia adalah pasangan yang cocok untuk menjadi anak dari pasangan tua ini. Kedua orang tua itu tertawa. Haha, itu benar. Kami orang tua Cory. Karena Rachel dan putra kami sudah menikah, tidak ada salahnya dia memanggil kami ibu dan ayah, kan? Hahaha. Jordan terkejut. Suami dan istri. Bukankah kalian sudah bercerai? Apakah kamu tidak memberitahu orang tuanya? Petik 2. Rachel tersenyum. Tentang itu, yah, kamu punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan setiap hari, kan? Ada banyak hal yang lebih penting yang menunggu untuk Anda capai. Jangan khawatir tentang kehidupan orang biasa seperti kita, oke? Jordan berkata, tidak, aku benar-benar harus tahu kebenaran tentangmu hari ini. Bab 595, Rachel menikah lagi. Rachel bukanlah orang yang berarti di mata Jordan. Jordan bahkan tidak mau repot-repot mengetahui tentang kehidupan pribadi Hailey, apalagi, sahabatnya, Rachel. Terlebih lagi, keluarga Stelle dalam bahaya sekarang. Jordan benar-benar fokus menyelamatkan keluarga Stelle. Bagaimana dia akan berada dalam mood untuk memikirkan hal lain. Namun, kehidupan pribadi Rachel, atau lebih tepatnya, hubungan antara Rachel dan Cory, memiliki dampak yang sangat penting bagi Jordan. Melihat ekspresi serius Jordan, Victoria berjalan mendekat dan bertanya, Hubby, ada apa? Ketika Rachel dan Cory bercerai tahun lalu, Jordan dan Victoria mengajak Cory makan bersama. Victoria juga tahu tentang Rachel dan Cory. Jordan berkata kepada Rachel, ikutlah denganku. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Dia tidak ingin bertanya pada Rachel di depan orang tua Cory. Lagi pula, mereka mungkin tidak tahu bahwa Rachel berselingkuh. Jordan sudah sangat perhatian pada Rachel. Menarik Rachel ke samping, dia bertanya langsung padanya, katakan dengan jujur, apa yang terjadi antara kamu dan Cory? Mengapa Anda membawa orang tuanya berlibur setelah perceraian? Rachel tahu bahwa Jordan memiliki status tinggi dan bukan seseorang yang bisa disakiti oleh orang biasa seperti dia. Dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Cory dan aku, menikah lagi. Menikah lagi. Kalian berdua bersama lagi. Jordan menjadi sangat gelisah ketika mendengar itu. Jordan terus menyelidiki. Kenapa Cory setuju untuk menikah lagi denganmu? Rachel, kamu wanita yang tidak setia, trik apa yang kamu gunakan lagi? Petik 2. Rachel memasang ekspresi sedih. Saya tidak menggunakan trik apapun. Kami menikah selama 3 tahun dan sudah mengembangkan perasaan satu sama lain. Terlepas dari insiden perselingkuhan saya, kami bahagia untuk sisa pernikahan kami. Kami tidak pernah bertengkar. Jordan mendengus. Itu karena kamu melakukan tindakan yang baik. Anda berselingkuh dan Anda merasa bersalah karena mengecewakan suami Anda. Tentu saja Anda tidak akan bertengkar dengannya. Mengenakan tindakan istri yang manis dan penurut setiap hari untuk membuatnya bahagia dan tidak curiga. Apa menurutmu itu baik untuknya? Harus dikatakan bahwa Rachel memang wanita yang sangat cerdas, terutama dalam pernikahannya. Dia memperlakukan suaminya dengan sangat baik ketika dia tidak berselingkuh.
Hailey terlalu cantik. Dia memiliki terlalu banyak penjilat di sekelilingnya dan sangat arogan kepada semua orang. Di sisi lain, Rahel tidak terlalu tampan. Dia sangat bijaksana dan perhatian. Dia tahu bagaimana membuat pria bahagia dan bersedia melakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukan oleh wanita arogan. Rahel melanjutkan dengan nada sedih. Aku sangat mencintainya, dan dia juga mencintaiku. Kami berpisah untuk sementara waktu, tetapi kami menyadari bahwa kami tidak dapat hidup tanpa satu sama lain. Karena kita pernah berkenalan, mari kita bahagia bersama. Seperti kata pepatah, lebih baik meruntuhkan 10 kuil daripada memutuskan pernikahan. Jordan memotong. Cukup, aku tidak ingin mendengar ini. Jordan mengeluarkan ponselnya. Dia ingat bahwa dia masih memiliki kontak Cory. Setelah menemukannya, dia langsung memanggilnya. Dia ingin mendengar dari Cory sendiri tentang situasinya. Halo, apakah ini Cory? Yordania di sini. Cory menjadi sangat bersemangat ketika mendengar suara Jordan. Ah, Yordania, saya tidak berharap untuk menerima telepon Anda. Apakah ada masalah? Tanya Jordan. Apakah kamu menikah dengan Rahel lagi? Cory terkejut. Ya, kami baru saja mendaftarkan pernikahan kami beberapa hari yang lalu. Bagaimana kamu tahu? Jordan berkata dengan marah, mengapa kamu kembali bersamanya? Anda melihatnya selingkuh dengan mata Anda sendiri. Selama pernikahan Anda, dia tidur dengan pria lain yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana Anda bisa menerima wanita seperti itu? Tidakkah menurutmu dia kotor? Petik 2. Rentetan pertanyaan menempatkan Cory dalam posisi sulit. Memang benar saya sangat marah dan sedih saat itu. Setelah saya menceraikannya, saya menghabiskan beberapa bulan dalam depresi. Saya bahkan mabuk dan menabrakkan mobil saya, hampir kehilangan nyawa saya. Namun, sejak perceraian, Rahel mengirimi saya pesan setiap hari untuk meminta maaf dan memohon pengampunan saya. Hatiku perlahan melunak dan aku memaafkannya. Jordan terdiam. Saat itu, dia tidak punya pilihan selain kembali dengan Hailey. Bibi buyutnya lah yang memaksa Jordan untuk berjanji sebelum dia meninggal. Jordan tidak ingin wanita tua itu, yang telah membantunya, meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Itu sebabnya Jordan setuju untuk kembali dengan Hailey. Selain itu, Jordan tidak memiliki bukti pada saat itu untuk mengkonfirmasi bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Hailey dan Tyler. Namun, situasi Cory benar-benar berbeda. Dia telah melihat Rahel selingkuh dengan matanya sendiri. Bagaimana dia bisa memaafkan Rahel? Jordan berkata, sekali penipu, tetap penipu. Anda telah memaafkannya sekarang tetapi tidakkah Anda takut dia akan menipu Anda lagi di masa depan? Di sampingnya, Rahel menjabat lengan Jordan dan memohon, Jordan, aku berjanji tidak akan menipu Cory lagi. Jordan menepis tangan Rahel. Pergilah, ini tentang kamu dan Cory. Apa gunanya kamu berjanji padaku? Di ujung lain telepon, Cory berkata, bahkan jika saya menikahi istri baru, saya tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan selingkuh. Jordan, aku tidak sepertimu, kaya dan tampan. Aku gemuk dan jelek. Tidak banyak wanita yang benar-benar menyukaiku. Selama beberapa tahun terakhir, Rahel cukup baik padaku. Selain itu, dia berjanji kepada saya bahwa dia tidak akan pernah bertemu dengan pria lain lagi. Dia bahkan berjanji kepada saya bahwa dia akan bekerja di perusahaan saya dan ikut dengan saya dalam perjalanan bisnis di masa depan. Jordan ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi kemudian dia menghentikan dirinya sendiri. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jordan menutup telepon dengan marah. Karena pria itu sendiri sudah mengatakannya, tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Jika dia terus berusaha membujuknya, Cory mungkin salah paham dan mengira Jordan akan merebut wanitanya. Pada saat ini, Rahel berlutut di depan Jordan. Rahel menangis dan memohon. Yordania, saya mohon Anda untuk tidak memisahkan Cory dan saya. Kami benar-benar jatuh cinta. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk mengecewakannya lagi. Saya mohon padamu. Rahel menangis sedih. Ketika Jordan membantu Cory dan Rahel bercerai saat itu, dia mengatakan bahwa Cory dapat dengan mudah mendapatkan wanita muda dan cantik baru. Namun, Rahel tidak dapat menemukan pria dengan status Cory lagi. Karena itu, Rahel lebih membutuhkan pernikahan ini daripada Cory. Bab 596, Aku Seorang Dewa. Victoria berjalan mendekat. Ketika dia melihat Rahel menangis, dia bertanya kepada Jordan,
Hubi, apakah kamu masih marah pada Rahel? Mengapa kamu begitu marah karena Rahel menikah lagi dengan Cory? Jordan memegang tangan Victoria dan berkata, kamu tidak mengerti. Pada saat ini, Jordan dan Rahel sudah menarik perhatian banyak orang. Jordan tidak ingin difoto, jadi dia berkata kepada Rahel. Meninggalkan. Karena Cory telah memilih untuk memaafkan dan percaya padamu, aku hanya orang luar dan tidak bisa berkata apa-apa. Rahel buru-buru berdiri dan menyeka air matanya. Terima kasih, Yordania. Terima kasih telah begitu peduli tentang Cory dan saya. Aku tahu kau masih memperlakukan kami sebagai teman. Kami pasti akan hidup dengan baik di masa depan. Saya berharap suatu hari, kita bisa duduk dan minum bersama. Dengan itu, Rahel buru-buru berbalik dan pergi. Melihat orang tua Cory berdiri bersama dengan harmonis, Jordan menghela nafas. Bagaimana ini bisa terjadi? Rahel adalah karakter yang tidak penting bagi Jordan. Dia sangat cemas tentang hubungannya dengan Cory karena dia memiliki mimpi yang berulang tahun lalu. Dalam mimpi itu, Rahel dan Cory kembali bersama. Pertama, itu adalah operasi plastik LA. Sekarang, Rahel dan Cory menikah lagi. Peristiwa yang terjadi dalam mimpiku menjadi kenyataan satu persatu. Ketika Jordan mulai memiliki mimpinya, Ellie belum menjalani operasi plastik di kehidupan nyata. Tetapi dalam mimpinya, Ellie melakukan operasi plastik dan terlihat persis seperti yang dia lakukan sekarang. Jordan selalu merasa bahwa itu hanya kebetulan. Tapi sekarang, peristiwa lain dari mimpinya telah terjadi di kehidupan nyata. Rahel dan Cory telah menikah lagi. Jika semua yang ada dalam mimpinya terwujud. Dalam mimpiku, aku menikahi Hailey. Dalam mimpi itu, Jordan mengenakan jas dan Hailey mengenakan gaun pengantin putih. Keduanya mengadakan pernikahan di pantai yang romantis. Ellie, yang telah menjalani operasi plastik, serta Rahel dan Cory yang baru menikah, semuanya menghadiri pernikahan. Jika mimpi ini menjadi kenyataan, itu berarti Jordan mungkin akan menikahi Hailey lagi. Mustahil. Aku tidak akan pernah menikahi wanita jalang itu lagi. Ketika Jordan memikirkan hal ini, dia langsung menolak gagasan itu. Saya memiliki dua istri yang baik dan cantik sekarang. Bahkan jika saya serakah, masih ada nyonya dari Korea Selatan. Aku jauh lebih tertarik padanya daripada Hailey. Bahkan jika saya mencari nyonya atau wanita lain, tidak mungkin bagi saya untuk bersama dengan Hailey lagi. Petik 2. Jordan sangat mengetahui hal ini. Dia tidak lagi memiliki perasaan untuk Hailey. Tapi, jika ini benar-benar terjadi suatu hari, apakah itu berarti aku memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan? Bermimpi tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Bukankah ini kekuatan super dewa? Jordan tiba-tiba teringat apa yang kakeknya pernah katakan tentang 8 keluarga besar dan dewa. Saat itu karena mimpi dewa telah menjadi kenyataan bahwa 8 keluarga besar tahu betapa kuatnya dia. Dari sana, mereka menggunakan kemampuannya untuk secara bertahap mengendalikan seluruh dunia. Mungkinkah aku, dewa baru? Jordan menjadi sangat bersemangat. Sekarang Steles berada dalam bahaya dan dipandang rendah oleh 7 keluarga lainnya. Jika Jordan adalah dewa dan bisa memprediksi masa depan, dia bisa menyelamatkan keluarganya dan bahkan menginjak-injak 7 keluarga lainnya di bawah kakinya. Biarkan Steles berada tepat di puncak seluruh dunia. Jordan berada dalam dilema besar. Hanya jika semua yang ada dalam mimpinya menjadi kenyataan, dia akan memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa dia adalah dewa dan memiliki kemampuan seperti itu. Namun, jika semua yang ada dalam mimpinya menjadi kenyataan, itu berarti dia harus menikah lagi dengan Hailey. Itu bukan yang terburuk. Sesuatu yang bahkan lebih tidak dapat diterima terus berulang dalam mimpi Jordan. Dalam mimpinya, Victoria tertembak dan berdarah deras. Jika Jordan benar-benar memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan, maka Victoria mungkin akan mati. Suamiku, ada apa? Victoria melihat bahwa Jordan linglung dan sangat khawatir. Jordan memandang Victoria, yang kehilangan berat badan. Dia memeluknya erat. Dengan begitu banyak turis di sekitarnya, Victoria merasa malu. Apa yang kamu lakukan? Jangan seperti ini di depan umum. Jordan merasa bertentangan. Dia tidak ingin menikahi Hailey lagi, dan dia juga tidak ingin terjadi sesuatu pada Victoria. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Bagaimana saya bisa menjadi dewa? Saya bermimpi Ellie menjalani operasi plastik karena saya selalu tahu bahwa dia adalah wanita yang suka tampil cantik.
Itu didasarkan pada penilaian saya tentang kepribadiannya. Itu sama ketika aku memimpikannya Rahel dan Cory kembali bersama. Itu juga berdasarkan penilaian saya tentang kepribadian mereka. Penilaian saya selalu akurat. Karena Jordan akrab dengan psikologi, penilaian dan prediksinya seringkali akurat. Ini mungkin tidak ada hubungannya dengan menjadi dewa. Kecuali jika Jordan memegang tangan Hailey lagi, dia tidak akan percaya bahwa dia adalah dewa baru. Ada apa, Hubi? Lauren juga datang dan bertanya dengan prihatin. Jordan hanya tersenyum dan tidak memberitahu mereka tentang kekhawatirannya. Dia tidak ingin mereka khawatir juga. Ah, tidak apa-apa. Saya hanya berpikir bahwa karena kami bertiga keluar untuk bersenang-senang, kami harus mengunjungi beberapa atraksi lagi. Setelah selesai di Taman Nasional Olimpiade, kita bisa mengunjungi Palace River Canyon. Lauren mengangguk senang. Baiklah, jarang kita keluar bersama. Mari kita nikmati 2 hari ini. Kita tidak bisa membiarkan Chloe tahu bahwa kita sedang bersenang-senang, kalau tidak dia akan marah ketika dia tahu kita tidak membawanya. Haha, sore berikutnya, Jordan, Lauren, dan Victoria masih asyik jalan-jalan di ibu kota saat Lauren menerima telepon dari ayahnya, Stefan. Lauren, kamu di mana? Apa kamu baik-baik saja? Stefan terdengar sangat cemas dan gelisah. Lauren menjawab, Jordan, Victoria, dan saya sedang jalan-jalan. Saya baik-baik saja. Kenapa kamu bertanya? Apakah sesuatu terjadi? Stefan berkata, ibumu ditangkap pagi ini. Seru Lauren. Apa? Setelah mengetahui bahwa Marissa telah diculik, Jordan buru-buru mengantar Lauren dan Victoria pulang. Tak lama kemudian, Jordan dan Lauren tiba di rumah kakek Lauren. Seluruh keluarga Howard hadir. Lauren masuk dan bertanya dengan cemas, Ayah, apa yang terjadi? Kenapa ibuku dibawa pergi? Siapa yang membawanya? Stefan menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu siapa itu. Pengawal yang bertugas melindungi ibumu pingsan. Dia hanya melihat seorang pria berjas. Jordan bertanya, di mana dia dibawa? Sudahkah Anda memeriksa kamera pengintai? Petik 2. Dengan kekuatan keluarga Howard di ibu kota, bahkan jika Marissa ditangkap, keluarga dapat dengan cepat mengunci lokasi tersangka dan menangkapnya. Mereka tidak akan bingung apa yang harus dilakukan. Namun, Stefan berkata, kami telah melihat kamera pengintai, tetapi Marissa dan para penculiknya tiba-tiba menghilang dari pengawasan. Mereka mungkin sudah meninggalkan ibu kota. Bab 593, Pembalasan Ayah Anak Taman. Park Chan-young